Hai gengs, balik lagi sama aku Putri di segmen misteri yang kedua, video kedua. Kali ini aku bakal bawain tentunya cerita misteri. Tapi kalau sebelumnya aku kan menceritakan tentang kasus ya yang berpecahkan di Jepang selama 52 tahun, hampir 52 tahun, setengah abad. Tapi sekarang adalah cerita misteri tentang yang terjadi pada zaman dahulu. Dan saking terkenalnya itu sampai ke mancanegara udah pasti dan pernah dijadikan film dan juga game. Cerita apa itu? Yuk kita mulai. Cus. Nah, jadi mungkin kalian tahu ya kalau di Jepang itu ada kepercayaan yang namanya Shinto. Jadi Shinto itu lebih ke kepercayaan ya, teman-teman. Jadi zaman dahulu di Jepang itu ada yang namanya kepercayaannya. Sampai sekarang ada sih Shinto, cuma ini kayak Shinto yang kuno karena ini udah cukup lama. Nah, jadi ada satu tempat yang namanya Himuro Mansion atau Himikyu Mansion ya, terkenal. Jadi ini bangunan Jepang, dia itu otentik banget lah, tradisional banget, dan bangunannya itu sangat luas dan ada terletak di bebatuan yang tidak jauh di Tokyo. Udah Tokyo kan ya, kok ibu kotanya Jepang kan, berarti bisa dibilang agak kota, cuman dia agak nggak kota banget gitu karena di daerah bebatuannya. Nah, jadi sepanjang sejarah ini merupakan lokasi satu rumah karena dia kan mansion ya, jadi kayak satu tempat doang tapi terjadi pembunuhan yang sadis. Apa itu pembunuhannya, seperti apa? Nah, jadi di rumah ini, di mansion ini, dia tinggal seorang keluarga, sebuah keluarga namanya Himuro. Makanya dia kenapa dinamakan Himuro Mansion. Nah, itu rumahnya sangat besar banget. Nah, tadi sebelumnya aku bilang kalau keluarga Himuro ini menganut Shinto kuno, di mana mereka melakukan sebuah ritual yang memang juga saat dulu dilarang. Tapi karena itu keyakinan mereka dan diyakini benar adanya oleh mereka, jadi mereka masih melakukan. Ya, dan ritual apa sih itu? Nah, ritual ini dilakukan 5 tahun sekali, jadi dilakukannya kayak setengah abad sekali. Nah, ritualnya itu adalah mereka mengambil bayi perempuan dari keluarganya, diurus, tetapi dengan syarat diurusnya itu tidak boleh terkontaminasi dengan dunia luar, alias tidak boleh menyentuh, mengetahui dunia luar, jadi disimpan di dalam mansionnya. Cuma ada yang bilang, dan beberapa sumber yang aku baca ada yang kayak disembunyikan gitu di satu ruangan karena rumah ini kan besar banget ya, cuman disembunyikan satu ruangan dan dia tidak boleh mengenal dunia luar sama sekali, apalagi yang namanya kenal sama orang luar selain keluarganya, dan juga jatuh cinta itu dilarang, tidak boleh. Nah, si perempuan ini itu dibesarkan hingga suatu saat dia sudah lumayan beranjak dewasa. Dari berapa sumber sih memang sekitar 18 tahun, 17 tahun, apa 16 tahun gitu ya, mungkin setelah remaja. Mungkin kalian yang tahu bisa di-share aja ya. Setelah itu nanti dia bakal dibawa ke kuil yang tidak jauh dari mansion itu dan dilakukan sebuah ritual. Ritual ini sedikit mengerikan dan beberapa sumber mengatakan dinamakan ritual pecekikan. Jadi bagaimana? Jadi di leher, dua tangan, dua kaki itu ditali dan setiap ujungnya berikan kuda atau kerbau dan ditarik hingga tubuhnya terbagi, robek, ya pokoknya terurai. Dan setelah itu tali yang tadi dipakai untuk mengikat itu dibuka, penuh darah kan. Nah, itu digantung di berbagai tempat di sekitar rumah. Nah, maksudnya untuk apa? Mereka mempercayai jika melakukan ritual tersebut,
akan menghilangkan karma-karma buruk ataupun kutukan di keluarga mereka yang akan masuk ke rumah. Jadi dipercaya kalau dulu itu kayak semua karma buruk atau kutukan itu masuk melewati halaman rumah, makanya rumah-rumah itu dia pakai tali tali yang tadi, yang tali yang sudah diritual itu untuk menghilangkan karma buruk, katanya seperti itu. Nah, saat gadis ini akan dilakukan ritual, tadi kan sudah aku bilang sebelumnya kalau si gadis ini tidak boleh sama sekali mengenal dunia luar. Tapi naasnya di saat menjelang ritual yang akan dilakukan, gadis ini ternyata sudah jatuh cinta terhadap laki-laki yang dia temui secara diam-diam, yang dia lihat dari salah satu jendela rumahnya. Jadi mungkin ada laki-laki yang nggak sengaja gitu lewat rumah dan akhirnya mereka kenal dan akhirnya jatuh cinta seperti itu. Karena tidak boleh terkontaminasi dengan dunia luar, akhirnya kepala keluarga Himuro yang tinggal di Himuro Mansion ini dia putus asa karena gini, kenapa 50 tahun sekali? Karena kan itu apa ya, jadi katanya si tali yang suci itu cuma berfungsi selama 50 tahun. Setelah itu bakal terjadi karma dan kutukan yang katanya sih hebat sekali. Makanya kepala keluarga Himuro ini sudah sangat putus asa karena ya bagaimana tidak, kan karena perempuan ini harus diurus dari kecil kan, dari bayi. Setelah itu baru dikorbankan setelah beberapa tahun. Nah, sekarang sudah ke 50 tahun dan kutukan dan fungsi dari tali itu sudah tidak bisa kan, udah angus lah istilahnya, udah kadaluarsa, makanya harus dibikin ritual baru. Tapi ternyata saat akan ritual terjadi hal seperti ini karena bapak Himuro ini sangat kecewa dan putus asa. Akhirnya dia membunuh semua anggota keluarganya, membantai dengan katana. Katana itu apa, pedang ya, jadi pedang itu bukan samurai ya, samurai itu orang yang yang ya dulu kayak namanya prajurit yang pakai katana gitu, itu samurai ya biasanya. Nah, katana atau pedang dia membunuh semua keluarganya dan terakhir dia membunuh dirinya sendiri karena saking putus asanya dan dia takut sekali dengan karma atau kutukan yang akan terjadi. Oleh karena itu dia membunuh diri dan membunuh keluarganya. Lalu apakah masih ada sih? Katanya sih tempatnya masih ada dan beberapa orang pernah melakukan ritual di tempat tersebut, ritual yang lain ya. Nah, setelah itu di sini juga ada diceritakan bahwa ada 7 orang pengunjung yang hilang, tidak tahu kemana, dan bahkan ada beberapa orang yang ditemukan meninggal di Himuro Mansion dengan tanda-tanda ada bekas tali antara di leher, tangan, atau kaki seperti ritual yang Shinto kuno tadi yang untuk perempuan itu, dan ada juga yang meninggal tubuhnya ditemukan terpotong-potong di terowongan bawah tanah yang disinyalir bahwa terowongan bawah tanah itu adalah akses menuju kuil dan biasanya akses untuk melakukan ritual bancakikan tadi. Setelah itu ada beberapa cerita juga yang melihat bahwa di situ tuh katanya di rumahnya itu banyak banget bekas telapak tangan yang ada darahnya gitu, mungkin bekas kejadian pembantaian keluarga Himuro yang dilakukan oleh bapak Himuro, kepala keluarga Himuro. Nah, ada juga yang melihat gadis yang dari jendela mansionnya, dan ada juga yang melihat arwah-arwah keluarga Himuro yang dibunuh oleh kepala keluarga Himuro. Nah, jadi di sini ada banyak banget ya kejadian-kejadian aneh, terlebih lagi ada orang hilang, dan itu sudah pasti menimbulkan ketakutan terutama untuk warga yang tinggal di Tokyo. Kejadian-kejadian tadi itu sangat tidak disarankan untuk datang ke tempat tersebut karena udah banyak banget ya orang yang hilang. Nah, untuk kalian, kalau misalnya kalian nih lagi wisata ke Jepang, kalian mau nggak sih datang ke sana gitu atau tertarik ke sana?
kalian bisa tinggalin ya di kolom komentar, ataupun kalian bisa kalau ada kata-kata aku yang salah, coba bisa dikoreksi. Makasih banget untuk tulis di komentarnya, gitu aja sih dari aku. Nah, karena saking terkenalnya mungkin kalian udah pernah nonton filmnya atau gamenya ya, itu game Fatal Frame Zero. Kalau kalian udah pernah main, kalian juga bisa ceritain gimana. Nah, oke deh, kalau gitu kita tutup video kali ini. Makasih udah nonton, dan semoga kalian suka. Kalau kalian suka bisa klik like, dan juga jangan lupa klik subscribe-nya di bawah kalau belum subscribe. Walaupun aku gak akan maksa, tapi ya aku bakal senang kalau kalian subscribe dan komentar dan juga like. Oke deh kalau gitu, makasih, mohon maaf kalau banyak salah dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sayonara.